Tahun 2024 akan berakhir sebentar lagi. Sudah ratusan cerita kita sampaikan, baik dari yang mencekam, sedih, bahkan sampai ke yang lucu-lucu juga. Hari ini kami memutuskan untuk mengumpulkan cerita-cerita terseru di tahun 2024 yang luar biasa ini. Kenapa luar biasa buat kita? Yang pertama nih, karena di atas 12 itu lahir di tahun ini. Di atas 12 sudah membawa kita untuk bertemu dengan teman-teman baru yang hebat-hebat. Bahkan mereka mau untuk datang ke studio kita yang kecilnya luar biasa itu. Selain itu kita juga ketemu sama banyak sahabat online yang punya interest yang kurang lebih sama nih sama kita. Yaitu sama-sama seneng cerita seru, sama-sama senang nambah wawasan, dan sama-sama senang mengoyak kekuasaan. Nah, itu maksudnya yang satu lagi tuh, kalau saya pro kekuasaan saya. Kita menyebut teman-teman online baru kita sebagai Sobat Loteng. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Sobat Loteng? Jadi sebenarnya gini, kita itu kan kalau syuting selalu di rooftop itu sebenarnya ya kan. Tapi kita pikir kalau misalnya namanya Sobat Rooftop, kayaknya agak sulit nih buat beberapa orang, mungkin nggak familiar gitu sama rooftop. Jadi akhirnya kita pilih nama para penonton kita itu Sobat Loteng, karena Loteng itu gua rasa lebih familiar dan lebih kocak gitu kedengerannya. Di video ini saya akan memandu kalian sendiri untuk melihat kembali cerita-cerita terbaik dari Richard and Son di tahun 2024. Hari ini saya akan sendiri aja karena kebetulan Son lagi pulang kampung ke dataran Tiongkok. Yang mau nitip kue tiaw silahkan join ke Discord kita. Tanpa berlama-lama, selamat datang ke Richard and Son Best of 2024 di atas 12. Nah, kalau ini tuh adalah collab pertama kita yang benar-benar meledak banget nih, yaitu sama tidak lain dan tidak bukan Om Deddy Corbuzier. Di sini kita membicarakan tentang sebuah republik yang berdiri di dalam negara Indonesia yang umurnya bahkan lebih tua daripada negara kita sendiri. Om tahu nggak sih kalau di tanah Nusantara ini ada republik yang berdiri duluan sebelum NKRI, Om? Ada republik atau kerajaan? Republik. Republik? Republik. Udah jadi republik? Udah jadi republik. Wah, itu gue baru tahu tuh. Jadi ceritanya begini, di Kalimantan Barat itu dulu tahun sekitar abad 18 itu banyak berdatangan pekerja dari Cina gitu Om, untuk bekerja di pertambangan lah, emas lah. Mereka itu bekerja sama kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Oke. Mereka datang ke situ, terus habis itu emang didatengin, mereka boleh ngambil emas, tapi harus setoran ke kerajaannya Om, 1 kilo emas per bulan. Jadi ya udah, karena banyaknya berdatangan pekerja dari Cina gitu ya, banyak sekali berdatangan itu dari suku Hakka kalau nggak salah namanya, banyak berdatangan di situ. Akhirnya mereka membuat kongsi-kongsi Om, jadi kayak persatuan perdagangan lah di situ. Oke. Nah, kongsinya itu bermasalah satu sama lain. Oke. Akhirnya disatuin Om, sama ada orang namanya Long Fapak. Namanya udah lapak ya. Jadi Akhirnya mereka setuju untuk mendirikan sebuah republik Om, yang bernama Republik Lanfang. Republik pertama di tanah Nusantara ini. Indonesia kan belum merdeka kan pada saat itu kan. Ya udah, akhirnya berdiri, dan Belanda juga setuju pada saat itu Om. Belanda juga setuju. Belanda setuju awalnya, sampai akhirnya dihancurkan republik itu di tahun 1884 Om. Sama Belanda sendiri, karena melihat wah ini ngeruk emasnya lumayan juga, saya juga pengen nih, katanya begitu Om. Ya, benar. Jadi republik ini itu umurnya udah 107 tahun Om. Wih, gila. Gue baru tahu. Baru dihancurin. Berarti bikin republik aja idenya dari Cina. Lo lu yang ngomong kan? Bukan idenya, bukan. Lah yang Saya pertama. nggak tahu menahu kalau soal idenya. Tadi lu bilang yang pertama. Yang pertama benar. Lah Dari berarti Cina. Idenya saya nggak tahu ngambil dari mana. Oh, idenya ya. Sekolah Belanda juga kan? Iya. Presiden pertama kita kan? Oh iya, Dia benar. belajar dari benar. Belanda juga. Benar. Ya Tapi kan? bukan Belanda juga pada saat di Indonesia juga katanya kerja rodi dan sebagainya juga nggak ada sebenarnya. Sebenarnya dibayar gitu. Dibayar kan katanya kan? Iya benar. Konspirasinya sih begitu. Iya kan, dibayar Iya, cuman begitu. pejabat-pejabatnya nggak ngasih aja gitu kan ke bawah kan? Betul. Iya. Jadi umur dari republik ini Om bahkan lebih tua daripada Indonesia saat ini Om. Akhirnya dibubarin ya kan. Dan tahu nggak Om, ada satu orang yang sangat terkenal ini, yang keturunan dari Lanfang. Siapa? Lee Kuan Yew Om. Pendiri dari Singapura Om, itu keturunan Lanfang Om. Gokil. Jadi Singapura itu sekarang masih ngerayain adat budayanya Lanfang tuh setahun sekali. Masih ngerayain itu setahun sekali tuh. Gokil. Karena banyak orang Lanfang juga yang kesana. Berarti Lee Kuan Yew itu Indo Pride berarti ya? Indo Pride bisa jadi pemain bola kita. Nah. Kira-kira nih Om, eligible nggak untuk visa emas Om, pertanyaannya begitu aja deh. Tergantung Pak Ete kan kalau. Oh iya. Tapi kalau Lee Kuan Yew yang minta juga kayaknya nggak bisa apa-apa kita ya.
Tapi emang Lee Kuan Yew tuh salah satu pemimpin yang hebat juga sih. Luar biasa. Luar biasa. Yang kedua ini ada cerita tentang 3 orang narapidana yang berhasil kabur dari salah satu penjara terketat di dunia, Alcatraz. Sayangnya para narapidana ini salah langkah. Seandainya nih mereka memutuskan untuk melanggar dengan cara korupsi sebesar 300 triliun, mereka hanya butuh untuk bersabar selama 6,5 tahun saja. Paham? Lo tau gak sih cerita tentang seorang napi yang berhasil kabur dari penjara yang paling ketat sedunia, Son? Hah, kok bisa? Ada, jadi nama penjara yang paling ketat di dunia kan kita sama-sama tahu, Alcatraz. Ya kan? Iya. Lo pasti udah pernah dengar Alcatraz Tahu, dong? tahu. Jadi Alcatraz ini kan adalah sebuah penjara yang penjagaannya tuh bener-bener ekstra, double-double lah. Bisa dibilang. Karena Alcatraz ini tempatnya naro narapidana yang kelas kakap gitu. Oh. Mungkin kayak gembong narkoba misalnya, atau perampok tapi yang sudah berkali-kali merampok misalnya, atau serial killer misalnya. Itu ditaruhnya di sini, Son. Jadi penjara ini itu selain penjagaannya ketat, dia itu pulaunya terpisah, Son. Jadi kayak satu pulau itu isinya penjara doang. Oh. Jadi kalau orang mau kabur pun juga mesti ngelewatin laut dulu gitu, ya kan? Gitu kan. Jangan-jangan keinspirasi dari Nusa Kambangan ini? Nah iya, mirip sama Nusa Kambangan kalau di sini. Mirip lah sama Nusa Kambangan lah. Jadi ceritanya gini, ada seorang perampok yang namanya Frank Morris, John Anglin, sama Clarence Anglin, Son. Nah, mereka bertiga ini adalah seorang yang profesinya perampok gitu, Son. Jadi udah sering ngerampok sebelumnya gitu loh. Oke, Ya kan, sampai akhirnya di suatu saat mereka tuh ngerampok Columbia Bank dan akhirnya ketangkep karena mereka adalah seorang yang sering sudah beberapa kali bolak-balik penjara juga katanya gitu kan. Maka mereka harus diberi hukuman yang keras dong tentunya, ya kan. Dengan cara dikirim ke penjara yang paling horor, paling mencekam sekaligus paling ketat, yaitu adalah Alcatraz. Akhirnya mereka dikirim ke Alcatraz bertiga, ya kan. Mereka dikirim tahun 1960. Nah ternyata di suatu hari mereka itu berpikir bahwa mereka kayaknya udah nggak bisa lagi tinggal di Alcatraz. Setelah setahunan mereka ditangkap di penjara, akhirnya mereka memutuskan, wah kayaknya nggak enak ditinggal di sini. Kemudian mereka bertiga tuh sama-sama memikirkan dan membuat rencana gimana cara bisa keluar dari penjara yang ketat dan berbahaya dan sulit untuk diterobos ini. Nah mereka membuat rencana selama 9 bulan. Setelah mereka membuat rencana 9 bulan, di tahun 1962 akhirnya mereka mulai menjalankan rencananya. Jadi mereka itu ngumpulin barang-barang yang diperluin untuk keluar dari penjara itu, ya kan. Yang pertama nih, ya kan. Jadi mereka ngumpulin sendok sama gergaji kecil. Itu dipakai buat ngebobol tembok penjara. Mereka ngerjain itu dari jam setengah 6 sore sampai jam 9 malam. Emang gak kedengeran apa? Nah itu dia. Sambil mereka ngebobol tembok, salah satu dari mereka itu ada yang main alat musik, Son, buat nge-cover suaranya. Pinter sih. Iya, jadi gak kedengeran gitu loh sama penjaga-penjaga lapas yang lewat di depan penjaranya lah gitu, ya kan. Setelah mereka berhasil membobol temboknya, mereka juga menyiapkan juga yang kedua 50 jas hujan yang nantinya mau disambung pakai pipa panas untuk menjadi perahu karet, Son. Karena kan kalau misalnya keluar dari Alcatraz nggak selesai di situ kan? Iya, laut Kan harus ngelaluin laut yang lautnya itu sangat dingin, Son. Kalau mereka misalnya mikir buat berenang ya bisa hipotermia, mati duluan gitu sebelum mereka nyampe ke pulau sebelah gitu loh, ya kan. Yang ketiga, mereka bikin kepala boneka yang dibuat menggunakan semen, sabun, sama kertas toilet, Son. Sama rambutnya, ya kan. Rambutnya itu diambil dari rambutnya mereka sendiri. Jadi mereka gunting rambut di Alcatraz, habis itu rambutnya dikumpulin terus ditempelin di atas kepala bonekanya, Son. Jadi kepala bonekanya itu dipakai buat mengelabuhi para penjaga lapas. Jadi ketika para penjaga lapas ini ngecek penjaranya gitu, mereka bisa lihat bahwa oh lagi tidur tuh dia. Gitu. Jadi kepalanya tuh ditaruh di atas kasur terus habis itu diselimutin gitu loh badannya gitu loh. Jadi kelihatannya seakan-akan mereka tuh lagi tidur gitu loh. Sampai segitunya dipikirin. Sampai segitunya, ya kan. Kemudian akhirnya mereka berhasil lolos dari penjara Alcatraz. Walaupun ketika polisi mencari bukti dari kelolosan mereka, polisi tidak menemukan apa-apa. Belum tahu berhasil atau enggak ya? Belum tahu berhasil hidup atau enggak. Tapi kalau berhasil keluar, mereka berhasil. Mereka sudah berhasil. Jadi kita nggak tahu nih, kalau misalnya pertanyaannya adalah mereka berhasil keluar dari Alcatraz atau enggak, ya mereka berhasil. Tapi kalau setelah itu mereka hidup atau enggak, kita nggak tahu sebenarnya. Sampai akhirnya di tahun 2013 ada sebuah surat yang dikirimkan ke kepolisian California yang isi suratnya itu agak mengagetkan, Son. Jadi si penulis suratnya ini ngaku bahwa dia itu adalah John Anglin, Son. Salah satu dari ketiga perampok ini yang berhasil lolos dari Alcatraz tadi. Jadi isi suratnya ini adalah untuk memberitahukan kepada kepolisian bahwa Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin itu berhasil keluar. Tapi Frank Morris sama Clarence Anglin ini udah meninggal. Kalau Clarence Anglin meninggal tahun 2005, Frank Morris di tahun 2008. Sedangkan John Anglin ini masih hidup di tahun 2013 dan dia bilang dia umurnya sekitar 80-an lah, 83 apa kalau nggak salah. Nah, dia nulis itu buat ngasih tahu ke para polisi bahwa dia itu masih hidup
hidup yang pertama, tapi dia itu mengidap penyakit kanker Son sekarang. Nah, dia itu mau menyerahkan dirinya kalau polisi itu bisa menjamin bahwa dia hanya dipenjara 1 tahun. Yang kedua, dia diurusin selama dia di penjara itu. Kasih perawatan medis. Dikasih perawatan medis di dalam penjara. Kalau polisi mau menjamin itu, dia bakalan ngirim 1 surat lagi nanti katanya yang ngasih tahu lokasi tempat dia berada sekarang, katanya gitu. Nah akhirnya beneran dia tuh. Nah itu dia, setelah diselidiki oleh FBI, ternyata surat ini dimasukkan ke dalam kategori yang tidak meyakinkan gitu. Maksudnya bahwa surat ini itu tidak meyakinkan kebenarannya gitu. Jadi sebenarnya ini mereka ini pintar sebenarnya ya. Ya harusnya sih kan mereka kan perampok dan udah jago untuk nerobos-nerobos ke dalam rumah misalnya atau gedung. Biasa tuh mereka tuh kayak ngerampok toko-toko yang udah tutup gitu Son. Oh. Jadi tokonya udah tutup dirampok sama dia. Mereka pakai trik lah kayak money heist lah gitu. Kayak money heist ya. Bahkan ada sebuah laporan yang menunjukkan bahwa Frank Morris ini IQ-nya tuh 133 Son. Iya. Tinggi banget. IQ-nya 133 dan ini reportnya valid, bisa lu cari di Google. Ini hampir 2 kalinya IQ rata-rata Indonesia. Yang selanjutnya ada cerita dari suku misterius di Indonesia. Suku ini bisa dibilang nggak ada yang tahu nih keberadaannya. Maksudnya suku ini tuh benar-benar ada atau enggak tuh orang pada nggak tahu gitu. Jadi ya samar-samar lah gitu. Sama seperti keadilan di negeri Konoha. Lu tau gak sih ada suku di Indonesia yang saking sulitnya ditemukan, pemerintah sampai nyerah nyarinya sih. Pemerintahan siapa itu Son yang nyerah? Adalah pemerintahan ini lah. Jadi suku ini bernama suku Mante sih. Oke. Jadi suku yang berasal dari Aceh. Jadi suku Mante ini adalah orang-orang yang bertubuh kecil, sekitar mungkin rata-ratanya 60 cm sampai paling tinggi itu 1 meter mungkin ya. Wah, kecil banget ya berarti Son ya. Kecil. Jadi mereka itu hidupnya di pedalaman hutan Aceh atau dataran tinggi di Gayo. Ya. Nah mereka ini hidupnya nomaden, jadi pindah-pindah tempat tuh dari goa ke goa. Nggak punya rumah gitu ya, nggak punya rumah tetap ya. Nggak punya rumah tetap, jadi mereka berpindah-pindah karena mereka ini emang menghindari pemukiman sih. Oh, jadi gitu ya? menjauhi manusia lah anggapannya lah. Oh, menjauhi manusia-manusia modern ya. Modern. Dan yang gokil nih Chat, ini sempat viral nih. Di tahun 2017 ada video dari kumpulan pemotor Chat. Jadi mereka itu nggak sengaja papasan. Ini karena di Aceh ya. Jadi orang mengira itu berspekulasi ini tuh suku Mante, ya kan? Karena bener-bener pas ketemu motornya itu dia kaget. Kayak bener-bener kaget dia ngeliat itu, bener-bener langsung lari kencang banget Chat. Larinya kenceng banget. Padahal itu kan pakai motor kan. Dia kayak dashcam apa sih namanya? Ya kamera di motor lah. Kamera yang di helm kali ya biasanya. Kamera yang di helm. GoPro di helm lah biasanya. Kan sambil pakai motor kan. Nah, itu ntar tapi motornya bagus apa enggak? Oh kan motor off. Kalau bagusnya yang GoPro. Oh iya. Kalau jelek emang apa sih? Kamera CCTV di kasus-kasus Indonesia. Nah pokoknya akhirnya orang ini lari sampai akhirnya masuk semak, udah hilang aja gitu. Jadi saking viralnya Zed, Pemda Aceh dan Kemensos pada waktu itu sampai turun tangan Zed. Mau mencari itu? Mau mencari suku Mante? Mencari suku Mante dan meneliti. Tujuannya apa? Jadi pemerintah ini ingin membantu dengan memberikan jaminan sosial Zed. Membantu mensejahterakan gitu ya? Mensejahterakan. Iya, benar juga sih. Berarti bagus emang niatnya pemerintah gitu Niatnya ya? bagus, mungkin setelah mereka bikin KTP harus bikin NPWP sih. Nah itu yang paling penting itu. Itu yang paling penting itu justru. Ya kan? Tapi emang pada saat itu banyak yang nggak setuju dengan pemerintah, nah, terutama untuk yayasan atau lembaga-lembaga kemanusiaan. Jadi lembaga-lembaga ini banyak menghimbau kepada pemerintah atau masyarakat Aceh ya untuk menghargai dan menghormati budaya serta cara hidup kelompok suku Mante ini. Karena kan mungkin gaya hidupnya mereka adalah ingin menjauhi pemukiman gitu ya. Jadi tolong dihormati gitu menurut orang-orang begitu ya. Betul. Karena mereka ini juga diyakini hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Oh gitu ya? Gitu. Udah lama banget berarti ya? Jadi bisa dibilang merupakan salah satu etnik pembentuk suku Aceh yang ada sekarang ini. Ya kita harus terus mendukung ya kan keputusan-keputusan pemerintah ya kan. Sama tetap sambil menghormati keputusan para suku-suku atau kelompok tertentu ya Son ya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Jadi kita harus menghormati nih semua ras-ras, agama dan suku yang ada di Indonesia gitu. Cerita selanjutnya datang dari daerah Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Kalau di Jakarta huruf Hangul hanya ada di papan restoran-restoran Korea. Di Bau-Bau ini huruf Hangul dipakai di mana-mana. Hal ini tentunya sangat menarik karena Indonesia itu punya beberapa aksara. Tapi kenapa Hangul akhirnya menjadi pilihan di Bau-Bau? You gotta watch this. Lu tahu nggak sih ada daerah di Indonesia yang make bahasa Korea, Son? Jadi isinya K-popper semua di situ. Bukan dong. Jadi gini, ada sebuah daerah di Pulau Sulawesi yang namanya Bau-Bau.
Kalau lo kesana pasti lo kaget deh Son. Soalnya di beberapa tempat kayak sekolah sampai papan nama jalannya itu ada tulisan Koreanya. Lah kok bisa sih? Jadi di bau-bau itu ada sebuah suku yang namanya suku Cia-Cia. Seperti layaknya suku-suku yang ada di Indonesia, mereka ini punya bahasanya sendiri Son. Nama bahasanya bahasa Cia-Cia. Hingga saat ini bahasa Cia-Cia tuh masih dipakai oleh sekitar 80.000 orang Son. Jadi lumayan banyak nih yang masih pakai bahasanya. Tapi sayangnya nih di tahun 2009 bahasa mereka terancam punah. Lo tau gak karena apa? Kenapa tuh? Soalnya mereka nggak punya sistem penulisan yang bisa mengabadikan pelafalan mereka sendiri. Terus pasti muncul pertanyaan kan, kenapa mereka nggak pakai huruf alfabet aja kayak daerah Indonesia lainnya? Nah kalau ini tuh masalah phonetics. Jadi ada beberapa penyebutan di bahasa mereka yang dirasa tidak bisa dituliskan dengan menggunakan huruf Latin Son. Mereka juga sempat nyoba pakai huruf Arab tapi tetap nggak bisa. Akhirnya mereka pakai buat nulis Bismillah sebelum mulai ujian. Akhirnya di tahun 2009 mereka sepakat untuk menggunakan huruf Hangul. Karena menurut mereka huruf yang berasal dari Korea ini merupakan huruf yang paling tepat untuk merepresentasikan bunyi dari bahasa Cia-Cia. Ditambah juga mereka ini menjalin kerjasama dengan King Sejong Institute dari Korea Selatan. Yang memang misinya untuk menyebarkan penggunaan Hangul di seluruh dunia Son. Kim Sejong tuh kayak nama artis Korea itu. Bukan. Sumpah yang cewek penyanyi. Tapi emang sih huruf Hangulnya itu juga ada yang dimodifikasi sama mereka Son. Soalnya tahu gak lo kenapa? Kenapa tuh? Gak ada huruf V di huruf Hangul. V nggak ada. Gak ada. Ngomong kopi aja kopi kan kalau sono. Vincenzo lu pernah nonton gak? Pernah. Vincenzo ngomongnya bener gak? Iyalah Gue banget gak sih lu. nyadar ya. Iya jadi emang orang Korea ada darah Sundanya juga sana emang kan. Iya. Akhirnya mereka menggunakan huruf B dan huruf H dari Hangul untuk menggambarkan huruf V Son. Alternatif huruf V ya. Alternatifnya huruf V. Sampai saat ini huruf Hangul ini masih diajarkan di sekolah-sekolah di daerah Bau-Bau. Bahkan di SMA-nya mereka itu ada pelajaran bahasa Korea juga Son. Jadi tulisan Korea yang lu lihat di Bau-Bau itu sebenarnya bukan bahasa Korea, tapi bahasa Cia-Cia yang dituliskan menggunakan huruf Hangul, huruf Korea. Gitu. Nah pertanyaan selanjutnya mereka itu di sana ngambilnya seblak apa topoki? Nah, sebloki mungkin ada tuh Son, sebloki seblak rasa topoki Son, mungkin ya kan. Jadi pas pertama kali gue tahu ini gue rada kaget sebenarnya Son. Iya. Gue kira tadi bekas jajahan Korea apa kenapa gitu kan, masih orang berpikir begitu kan. Iya. Tapi ternyata penggunaan huruf Korea ini itu masih baru Son. Enggak, yang pinter maksudnya yang nyetusin. Kayaknya cocoknya sama huruf Korea nih, alfabet Korea gitu, pinter sih. Karena udah mencoba huruf-huruf lain sebelumnya. Iya, itu loh pinternya. Maksudnya masih nerka, wah kira-kira huruf dari negara mana nih gitu kan. Pinter kan? Ya nggak tahu juga sih sebenarnya mereka ini memang memilih, maksudnya alfabet dari semua negara tuh dipilih satu, termasuk kanji misalnya Iya. Latin dipilih salah satu, atau memang kebetulan ketika mereka lagi sulit ada datang orang Korea yang membantu kali. Iya, instruktur dari Korea yang membantu gitu loh, membantu bahwa kayaknya ini cocok kalau pakai huruf Korea, dan ternyata pas mereka coba pas gitu. Nah gue nggak tahu tuh apakah mereka meneliti dulu apa karena kerjasama tadi sebenarnya gitu loh. Yang utamanya, faktor utamanya. Soalnya kan suku-suku di Indonesia tuh ada banyak banget kan Son. Tapi aksara di Indonesia itu kalau nggak salah ada sekitar 8 doang Son. 8 doang aksara. Kayak aksara Jawa gitu-gitu. Padahal sukunya banyak tapi aksaranya terlalu sedikit. Iya sih. Nah kebetulan bahasa Cia-Cia ini tuh agak beda Son. Ada bunyi-bunyiannya gitu. Jadi rada-rada beda sama bahasa orang pada umumnya gitu. Iya. Dan memang dunia mengakui bahwa salah satu bahasa terbaik untuk menggambarkan bahasa non-English itu Hangul katanya. Ya pokoknya ada bunyi-bunyian yang cuma bisa diwakilin pakai huruf Hangul lah ibaratnya gitu kalau di bahasa Cia-Cia itu. Gue pernah denger ini. Gue pernah lihat konten gitu kan. Orang lagi ngajarin bahasa Korea. Tapi dengan cara yang sangat mudah. Jadi bentuknya kayak story gitu. Jadi lu dengerin kayak cuma gak nyampe 5 menit kali ya. Lu bisa baca tulisannya Hangul itu, mungkin ya Hangul itu. Iya? Lu bisa baca. Kan gue nyoba kan. Bisa sih. Gampang gitu maksudnya. Gampang banget sumpah. Jadi bisa dibilang bahasa Korea itu dibikin karena anggapannya mungkin bahasa Mandarin terlalu susah. Jadi pemerintahnya zaman dulu itu pengen bikin bahasa Korea itu semudah mungkin. Jadi semua orang bisa gampang banget belajarnya. Dan dilakuin itu, wah sumpah lo mesti nonton sih, itu jadi gampang banget. Oh gitu ya. Iya. Ada tuh videonya ya. Ada 5 menit gitu ya. Bahkan di TikTok itu. Oh iya. Wah itu gokil tuh. Gokil. Ya mungkin itu salah satu kelebihannya Hangul juga kan. Kalau misalnya gampang dipelajari berarti tandanya ya siapapun bisa pakai gitu. Itu. Jadi mudah untuk diajarkan kan. Mungkin ini juga salah satu alasannya kenapa bahasa Cia-Cia ini pakai huruf Hangul gitu loh, untuk menerjemahkan bahasa mereka ke tulisan gitu loh. Tapi sekali lagi mereka itu bukan kalau misalnya datang ke sekolah ngomongnya annyeonghaseyo gitu, bukan juga Son, bukan. Karena ntar
Ntar pada salah nih takutnya nih. Iya. Pada salah. Mereka tetap pakai bahasa mereka sendiri gitu guys. Bukan Kamsahamnida. Bukan. Mereka tetap pakai bahasa mereka sendiri, ya suku Ciaca ini, tapi tulisannya doang yang pakai Hangul gitu. Cerita selanjutnya datang dari atlet tergabut di dunia sepak bola. Saking gabutnya, atlet ini tuh bahkan gak pernah main satu match pun guys. Padahal ya gajinya jalan terus, tapi karena kemampuannya menjilat para owner dari klub, dia masih terus dipekerjakan. Walaupun orang ini udah gak ada fungsinya lah. Kok kayaknya saya pernah denger itu di negara mana ya yang ada begitu? Lo tau gak sih ada atlet sepak bola profesional yang gak pernah main satu match pun, Jat? Wah, kok bisa Son? Sintayong pasti marah mendengar ini. Orang ini bernama Carlos Kaiser, seorang pemain sepak bola asal Brazil yang selama 13 tahun karirnya dan berada di lebih dari 10 klub. Gak pernah main satu match pun, Jat. Loh, kok bisa Son begitu Son? Karena dia bukan mengandalkan skill sepak bolanya, Jat. Tapi dari skill ngomongnya dia. Stand up komedian dia. Bukan. Anggapannya dia ini adalah seorang penipu handal. Kaiser ini memulai karirnya sebagai pemain muda di Botafogo. Waktu di sana dia tuh menyadari kalau dia ini kurang bagus di segi fisik ataupun kemampuannya. Karena waktu bermainnya pun sangat minim dia itu. Jadi jarang main lah. Akhirnya dia ini berpikir kalau dia itu bisa memanfaatkan pesona dan koneksinya untuk mengamankan kontraknya, Zed. Sepanjang karirnya dia berhasil menandatangani kontrak di berbagai klub besar. Contohnya kayak Botafogo, Flamengo, dan Vasco da Gama. Jadi strateginya itu dia berteman dengan pemain-pemain penting di timnya. Pelatih-pelatihnya, sampai tim medisnya pun dia berteman juga, Set. Koneksinya luas lah ibaratnya orangnya berarti gitu ya. Iya. Ya supaya mereka bisa senang sama si Kaiser ini dan menjamin kalau ada apa-apa gitu lah. Setelah itu Kaiser mulai memalsukan cederanya. Karena kan dia udah temenan sama dokter-dokter ya kan. Yang gokilnya itu, dia itu sampai berteman sama jurnalis-jurnalis ya. Sampai jurnalis dirangkul juga ya, Son? Dirangkul juga. Luar biasa. Supaya mereka bisa bikin berita buat ngebagus-bagusin si Kaiser ini. Supaya klub-klub besar itu juga bisa ngeliat gitu kan. Oh iya. Agak familiar saya itu nih. Banyak banget deh hal yang dia lakuin gitu kan. Sampai kayak misalnya di ruang ganti pemain itu dia kayak pura-pura nelpon biasanya, Siat. Seakan-akan dia itu lagi nolak banyak tawaran dari klub lain gitu. Terus dia juga suka ngebayar pemain-pemain muda supaya ngecederain dia waktu latihan, Siat. Jadi cederanya beneran gitu loh gitu. Ada yang beneran, ada yang bohongan. Wah. Nah, salah satu momen terdekat dia harus main itu pada saat dia di klub Bangu, Set. Sebuah klub kecil yang dimiliki oleh seorang kriminal bernama Castor. Si Castor ini kesel kan karena pemain bintangnya itu kok gak main-main gitu. Nah, akhirnya dia nyuruh si Kaiser ini pas tengah-tengah pertandingan untuk dimasukin. Nah, si Kaiser tuh pada saat itu dengan cepat langsung pura-pura pemanasan, Set. Tiba-tiba dia lari ke penonton terus langsung mukulin penontonnya, Set. Jadi abis itu langsung di kartu merah dia. Oh, di kartu merah sebelum dibalas kartu merah. Nah. Oh iya. Sengaja dia biar kena kartu merah. Sengaja. Nah, pas selesai pertandingan si Castor ini kan marah kan, langsung nyamperin si Kaiser ini. Tapi si Kaiser ini ngeles, Set. Ngelesnya gimana itu? Nah, dia bilang ada salah satu fans tuh yang ngata-ngatain si Castor ini kriminal. Oh. Nah, makanya si Kaiser ini gak terima dan langsung mukulin. Karena dia bilang kalau si bosnya ini orang hebat nih. Di minggu depannya tiba-tiba kontraknya diperpanjang dan barangnya double jadinya. Malah dinaikin gajinya. Naikin gajinya. Wah, luar biasa. Licik sekali orang ini ya. Licik banget. Dan berhasil, bosnya sangat mudah ditipu ternyata ya. Berhasil. Inilah makanya fenomena si Kaiser ini dibilang sebagai penipuan terbesar sepanjang sejarah olahraga. Oh. Emang kalau misalnya kita mau melakukan penipuan itu cara paling utama itu yang harus dilakukan itu memang merangkul dari segala sisi ya Mas Son. Kalau mau melawan penipuan dan pengen sukses. Jadi semuanya kena gitu, semuanya dapet. Semuanya dapet, diajak gitu kan. Makanya. Jadi harus merangkul semuanya. Kayak Kaiser ini ibaratnya ya kan. Bener. Kaiser bisa juga bahasa Indonesia mungkin Kaisar mungkin ya. Kaisar kan bisa mungkin. Bisa jadi. Balik lagi ke kerajaan. Kerajaan kan. Nah, iya, itu dia berhasil membangun kerajaan di setiap tempatnya gitu ya. Nah, dan kerajaan yang berhasil ya kerajaan yang merangkul penguasa-penguasa kecil lainnya. Begitu. Luar biasa, sampai kriminal pun dirangkul juga. Nah, itu dia. Akhirnya dia berhasil ya, maksudnya sampai pensiun dapat bayaran ya. Kira-kira pertengahan umur 30-an ke atas lah, pertengahan itu kan udah mulai sulit gitu ya. Mungkin interviewnya mungkin mulai ketat apa segala macam. Jadi udah gak bisa lagi. Tapi dia udah sukses. Lumayan lah sampai umur 30-an kan. Karena dia itu hidup mewah, Siat. Oh gitu ya. Hidup mewah dia ini. Jadi sampai ada yang sampai di salah satu sumber itu bilang kalau pacarnya atau ceweknya itu sampai 1000-an ya. 1000-an. Oh iya, gue pernah denger deh itu. Sekali itu. Terus pacarnya kalau nggak salah ada satu yang ngelahirin langsung dipanggil Tok Makasih kan.
Yang selanjutnya ini itu adalah salah satu cerita favorit gue, di mana di suatu hari seorang pengusaha tuh memutuskan untuk berbisnis dengan partner yang paling berkuasa di muka bumi. Apakah partnernya itu elit global atau 9 naga atau pengusaha properti? Bukan dong, partner dia itu tidak lain dan tidak bukan adalah the only one and the almighty Allah Subhanahu wa taala. Lo tahu nggak sih kalau ada orang yang berbisnis sama Tuhan dan dia berhasil jadi kaya, Son? Tuhan yang mana ini? Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala dong kalau buat saya. Jadi ceritanya begini ya, ada seorang pengusaha yang namanya Solah Atiyah. Nah, dia ini sebenarnya tadinya itu adalah orang yang kurang mampu, Son. Oke. Bahkan ketika dia kuliah, dikabarkan dia tuh cuma punya satu celana panjang doang, Son, katanya, Son. Oh, sisanya celana pendek semua Saya ya? celana pendek semua. Jadi agak mirip-mirip sama Kos Yasin orangnya. celana futsal gitu kan. Jadi di suatu hari dia itu memikirkan untuk membuat bisnis gitu. Nah, dia mau mencari 10 partner. Jadi dia memutuskan untuk memasukkan Allah sebagai partner ke-10-nya, Son. Ya kan? Dan itu dibagi 10% sahamnya. Fair ya? Fair. Jadi semuanya dapat 10%, termasuk Allah juga dapat 10%. Nah, kan pertanyaannya kan sekarang kan gimana caranya bayar Allah gitu kan? Jadi sebenarnya gini, 10% yang dimaksudkan untuk Allah itu supaya dia mendapatkan keberkahan di bisnisnya, dia merasa begitu. Jadi 10% profit dari perusahaannya itu dibagikan ke kampung-kampung kecil di sekitarnya. Sampai dia itu bangun Baitul Mal, Son, namanya. Apa tuh? Itu sebenarnya datang dari bahasa Arab ya, artinya rumah harta. Biasanya rumah yang dibangun untuk mengelola harta. Tapi kalau di sini itu jadinya seperti kayak yayasan gitu ya. Baitul Mal ini itu menampung 10% dari harta perusahaannya ini. Gitu loh. Nggak berapa lama perusahaannya berhasil, Son. Oh gitu. Berhasil ya kan. Suatu hari dia tuh ngebangun salah satu universitas pertama yang ada di kampung kecil di Mesir, Son. Pertama kali tuh kampung kecil ada universitasnya. Namanya Universitas Al-Azhar cabang Tanaf atau apa gitu. Cabang daerah dia lah. Pokoknya cabang daerahnya dia gitu. Karena dia terus berhasil, Son, ya kan. Lama-lama dia dan teman-temannya itu sepakat untuk menaikkan sahamnya Allah, Son. Karena dia merasa bisnis ini tuh bisa berjalan ya karena partner ke-10-nya ini yaitu Allah Tuhannya. Karena peran dari Allah. Peran dari Allah yang memberikan keberkahan sehingga bisnis ini bisa maju bahkan sampai besar, jadi besar sekali gitu loh. Jadi selain dinaikkan sahamnya juga, dia juga membangun Baitul Mal di tempat-tempat lain juga, Son. Di kampung-kampung kecil yang kiranya butuh dibantu gitu. Iya. Gitu kan. Akhirnya dinaikin saham 20%, terus dinaikin lagi sampai 50%, sampai akhirnya terakhir ini itu dia naikin sampai 100%, Son. Jadi bisnisnya dia udah jadi sosial. Semua keuntungannya itu adalah untuk dibagikan ke orang-orang kecil. Oh iya. Jadi dia hidup dari gaji ya? Oh masih ada gaji kan? Mungkin masih ada gaji. Mungkin jatuhnya jadinya gaji kali ya. Atau mungkin ya dia sudah cukup kan sebelumnya kan cuma bagi 10%. Ya kan? Benar. Mungkin dia udah cukup kaya dari situ kan. Dia merasa kayaknya udahlah saya udah cukup kaya. Saya mau bisnis ini terus berjalan dan keuntungannya itu untuk orang-orang kecil aja. Gitu loh. Ya kan? Sampai akhirnya di akhir hayat dari Solah Atiyah ini ketika dia meninggal itu yang datang jenguk itu sampai 500.000 orang, Son, katanya. Bener-bener rame banget videonya kita tunjukin ini. Bener-bener rame banget orang yang datang sampai desek-desekan, semuanya mau mendoakan dia, semuanya mau ngelihat dia. Saking dia banyaknya jasanya dia terhadap orang-orang di kampung-kampung kecil tersebut, Son. Gila, itu mungkin yang mayoritas udah dibantu sama dia kali ya? Iya pasti, mungkin ada yang udah dibantu atau mungkin kan kita misalnya melihat ada orang yang sangat dermawan aja kita juga kadang iya sih, benar. Senang juga dan ingin mendoakan dia juga kan, pasti kan kadang begitu kan, gitu, Son. Itu adalah cerita dari Solah Atiyah ya kan. Nah, maka dari itu ya kan kita Richard and Son akan membagikan saham ketiga kepada Allah, Son. Lah biar berkah. Lu setuju, Son? Bener. Dan 10% lagi ke yang satunya dong. Nah, kalau cerita yang ini itu adalah video Son dengan view terbanyak di TikTok. Memang kalau di TikTok supaya view gede itu nggak jauh-jauh ya, yang diomongin tuh harus berkaitan dengan apa? Ya, lubang. Bener dong, konspirasi ada lubang yang saking dalamnya orang nggak ada yang tahu sedalam apa. Semua orang satu dunia nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Coba ceritain. Nah, jadi suatu hari ada orang namanya Mel nih. Jadi dia beli sebuah properti lah, beli tanah gitu di Washington. Ya kan sekitar tahun 90-an lah. Nah, ternyata pas dicek itu dia nemu lubang, Pak, di situ. Oh gitu. Nah, makanya namanya ini Mel's Hole, lubangnya ini. Pas dia lihat itu ke dalam itu kayak nggak ada dasarnya gitu. Kayak gelap. Pokoknya kayak dalam banget lah. Dia tanya-tanya dong ke tetangga kan, ke warga gitu dia tanya. Ini lubang apa sih sebenarnya kan? Terus warga-warga juga ya nggak ada yang tahu sih. Mereka bilang ya selama ini sih mereka kayak buang-buang sampah aja di situ. Kayak sampai bahkan
Sapi Ternyata mati aja dibuang Pak di sana. dibuang Pak. di situ. Dibuang di situ Pak. Loh, kirain cuma di sini loh Son yang udah ditulis jangan kencing di sini. Orangnya masih kencing di sini gitu. Enggak. Kirain cuma di Indonesia, ternyata ada juga ya buang sampah apa. Padahal lahan orang kan, nggak tahu lahan siapa kan? Apa? Nggak tahu lahan siapa kan? Mereka main buang aja gitu kan? Iya. Buang di Kan situ. kalau di Indo kan suka ada sana yang buang sampah di sini gitu. Tapi masih juga buang sampah di situ Son. Masih juga, Orang Indo. masih juga Pak. Sama di luar kayak gitu juga Di ternyata luar ya? kayak gitu Oh, iya, juga. oke, terus. Nah akhirnya saking penasarannya, dia ngetes nih. Jadi dia beli kayak pancingan lah sama kail gitu kan. Pancingan gede tapi. Oke. Bahkan pancingannya katanya sampai buat mancing hiu Pak. Oh gitu. Panjangnya itu kalau nggak salah sekitar 1.300 meter. Oke. 1.300 meter, dia taruh pemberat di situ di kailnya, dia coba kan. Ternyata pas dia sampai ujung, belum nyampe Pak ke dasar. Oh gitu. Jadi udah sepanjang 1.300 meter itu belum nyampe. masih belum nyentuh dasar Belum maksudnya nyampe. pancingannya itu. Belum nyentuh 1,3 kilo kan. 1,3 kilo gila itu jauh banget sih itu. Jauh banget. Pak. Iya dan dalam banget. Masih penasaran kan dia nyoba lagi, beli lagi yang lebih gede lagi, yang lebih panjang lagi ini sekitar 4.500 meter. Beli banyak terus dia rakit-rakit lah. Talinya itu disusun, maksudnya diikat lagi sampai sepanjang 24.000 meter. Loh berarti harusnya nyampe tuh kali ini ya kan? Gak nyampe Pak masih. Nggak nyampe. Gak nyampe. 24.000 meter. 24.000. 24 kilo loh itu. 24 kilo masih nggak nyampe Pak. Padahal lo tahu kan Mariana Trench itu palung terdalam di Iya, dunia palung kan, Mariana di bawah ya. laut itu. Aha. Itu cuma paling sekitar 11.000 meter Oh. di bawah laut. Itu 11.000 palung meter. terdalam di dunia. loh. Iya, ini lubang ini bahkan 24.000 meter pun belum nemu ya Belum, ujungnya. dua kali lipat. Masih belum Pak. biasa. Katanya anjing pun sampai takut ke lubang itu Pak, dekat-dekat lubang itu. Sampai takut, binatang segala macam takut ke dekat lubang itu. Ya banyak lah cerita-cerita dari tetangganya lain kan. Ada yang cerita juga kalau sebelum itu di sekitar lubang itu pernah ada pilar-pilar batu gitu. Mungkin kayak Stonehenge kayak itu ya. Stonehenge gitu mungkin itu kan Stonehenge saja masih konspirasi kan sebenarnya kan. Emang banyak sih emang keajaiban-keajaiban yang bermula dari lubang Son memang. Oh iya. Gua akuin banget tuh. Keajaiban. Yang selanjutnya adalah video kesukaan gue nih. Ini adalah video pertama dari segmen di atas 12. Di sini bisa kita lihat kameranya masih kedip-kedip ya. Mana lampunya juga sempat jatuh lagi. Kalau nonton video ini kita jadi inget dan bersyukur bahwa ternyata kita udah jalan cukup jauh. Cerita ini akan membahas tentang simbol-simbol yang harusnya nggak ada nih di kartun anak-anak. Tapi kok malah ada. Tapi lu tau gak sih kalau misalnya di kartun anak kecil itu banyak simbol satanisnya? Sering denger sih gue. Sering dengar pasti Sering ya. denger, Sering denger. ha. Tapi biasanya yang lo tahu Disney gitu kan. Disney. Kayak contohnya kayak yang Donald Bebek. Iya, iya, Donald Donald Bebek di Bebek. belakangnya ada tulisan S for Illuminati apa nggak salah. Waduh. Ada ya? ada S for Illuminati kalau nggak salah. Simbol-simbol seksual juga kan banyak juga Mungkin kan. di Mickey Mouse apa segala macam banyak banget. Mickey juga kan. Mouse, Little Mermaid, ya kan? Sore tadi ada sedikit gangguan dia dari Illuminati tadi sana. Kita baru yang ngomongin Illuminati tiba-tiba ada Bahas jebret langsung. jatuh lampunya kita ya kan. Jatuh cuy. Kalau di kartun Disney orang udah pada tahu lah ya. Karena kan banyak kan. Cuman gue lihat salah satu teori konspirasi ngasih tahu katanya ada simbol satanisme di film Naruto katanya. Iya. Sharingan itu di setiap lingkarannya itu ada 3 angka 6 katanya. Oh 666 gitu ya. Termasuk topengnya Toby juga ada 3 angka 6. Tapi ternyata pas gue cari lagi itu bukan angka 6, melainkan itu namanya Tomoe. Tomoe itu adalah koma artinya. Oh iya kayak koma sih Koma. hitungannya. Koma yang bentuknya itu kayak lingkaran. Ada. Jadi itu sebenarnya itu tomoe atau koma gitu. Tapi emang tetap sih pertanyaannya adalah kenapa di setiap lingkaran itu harus ada 3 tomoe-nya gitu. Sama satu lagi nih Sony, di film kartun Dora the Explorer. Lo tau gak? Di mana? Kalau ada satanisnya di dalam filmnya, Di apanya? di lagunya. Lo tau kan lagunya tapi kan? Oh. Pasti tahu kan? Tahu. Ini yang versi bahasa mana nih? Oh yang versi bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Katanya kalau misalnya lagunya itu dibalik, itu dia memberikan simbol-simbol satanis kan katanya. Iya. Mendingan sekarang kita dengerin aja kali. Dora itu buatan mana ya? Buatan Nickelodeon kan, Amerika sih harusnya. Amerika ya? Oke kita cari ya, Dora the Explorer Reverse ya kan. Nah nih, lu dengerin deh nih. Ini bahasa Inggris kan ininya? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris kan? Bahasa Tapi di Inggris. reverse jadi ini. Di reverse jadi kata-kata ya? Iya. Oh, Jadi di reverse kata-kata. ya? Iya, gue nggak tahu sih fungsinya apa sih orang kayak gitu.
Ya fungsinya adalah subliminal message. Jadi pesan yang ditanamkan di alam bawah sadar. Sih, bener. Fungsinya di situ buat menanamkan subliminal message ke anak-anak kecil sih, terutama yang masih belum punya prinsip kayak zaman sekarang, terutama ya orang tua udah hampir nggak punya kendali terhadap anak-anak kecil gitu. Jadi ngerinya di situ sebenarnya sih. Bahkan ada konspirasi juga, Nickelodeon itu kalau di iklan-iklannya kan suka ada kan yang Nickelodeon apa segala macam kan. Ternyata dia nggak pernah menyebutkan huruf N ya Son. Oh iya. Jadi hanya Nickelodeon doang kalau lu perhatiin. Jadi disebutnya Nickelodeon gitu. Orang merasanya Nickelodeon. Nick 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 Nickelodeon. Nick 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 Nickelodeon. Nah kalau misalnya lu cari di Google Nickelodeon dari bahasa Latin artinya adalah I don't care about God nih lo lihat. Cerita selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah perpustakaan yang digadang-gadang adalah perpustakaan terlengkap di dunia. Tentunya pada masanya ya. Yes, kita ngomongin tentang Bait Al-Hikmah. Cerita tentang perpustakaan ini sebetulnya bisa dijadikan contoh nih tentang seberapa pentingnya pendidikan bagi sebuah negara. Lo tau gak sih katanya dulu ada sebuah perpustakaan yang saking lengkapnya semua rahasia dunia ada di situ. Di mana? Jadi gini, perpustakaan ini bernama House of Wisdom atau Bait Al-Hikmah kalau bahasa Arabnya karena ini terletak di Baghdad. Jadi pakai bahasa Arab gitu kan. Perpustakaan ini tuh digadang-gadang sebagai salah satu perpustakaan yang paling lengkap di dunia gitu. Jadi banyak buku-buku dan manuskrip itu yang jumlahnya mencapai 400.000 piece buku-buku dan manuskrip, coba bayangin. Nah sekarang masih ada itu? Nggak ada udahan. Lo tau nggak ada ya kenapa? Kenapa? Sudah dibakar. Dibakar dan dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Gula Gukan pada saat itu. Ini setelahnya Genghis Khan mungkin ya? Jauh setelah Genghis Khan. Beberapa generasi setelah Genghis Khan. Jadi kan Mongolia kan pada saat itu kan salah satu kerajaan yang terkuat juga ya soalnya di dunia bahkan ya gitu. Apalagi pada saat zamannya Genghis Khan ya kan. Mereka itu kan memang suka menjajah apa segala macam itu kan. Salah satu yang dihancurkan oleh mereka adalah Bait Al-Hikmah ini. Perpustakaan House of Wisdom. Jadi ada juga orang yang berpendapat bahwa Bait Al-Hikmah ini adalah sebuah institusi yang bisa mengalahkan gabungan dari Harvard, Oxford, dan Cambridge Son katanya Son. Karena kan pada zaman dulu kan ilmu pengetahuan itu sempat dikuasain oleh Arab dulu. Ya kan banyak ilmuwan-ilmuwan seperti yang menemukan aljabar itu dari Arab juga. Jadi yang gue tahu nih ya ilmu pengetahuan tuh awalnya dari Eropa dulu kan. Yunani lah yang terkenal kan sebagai tempatnya ilmu pengetahuan lah ya kan. Habis itu Eropa tuh mengalami masa kegelapan gitu hingga akhirnya Arab nih muncul nih ya kan sebagai pengendali ilmu pengetahuan ibaratnya. Sumber ilmu pengetahuan. Nah, Bait Al-Hikmah ini itu selain menjadi perpustakaan, dia juga merupakan sebuah institusi yang mengelola para guru-guru juga Son. Guru-guru orang-orang pintar tuh dikelola sama mereka. Ngajarin nih ceritanya. Ngajarin buat ngajarin orang yang maksudnya belum pintar gitu ya. Orang yang mau kerja atau yang mau pintar itu diajarin sama mereka gitu. Dan berhasil perpustakaan itu menjadi salah satu institusi ibaratnya yang paling pintar di daerah Arab gitu loh. Jadi kuncinya dia untuk bisa berhasil membangun institusi yang bisa dibilang adalah sumbernya ilmu pengetahuan salah satunya dari Timur Tengah gitu. Itu adalah dengan mensejahterakan guru dulu Son katanya Son. Jadi gurunya tuh disejahterakan hidupnya, dicukupkan hidupnya gitu kan. Mungkin dibayar pakai emas juga. Karena kan Arab kan emang negara kaya, Bro. Iya. Arab tuh negara kaya. Ya kan? Lu ibaratnya nancep gurun di mana juga jadi minyak tuh ya kan? Iya. Kasarannya gitulah ya kan? Iya. Jadi mereka benar-benar fokus untuk mensejahterakan para ilmuwan-ilmuwan ini. Nah, berarti kuncinya kalau misalkan kita mau naikin IQ dari 78 naiklah ke 79 setidaknya. Itu adalah mensejahterakan guru Son, salah satu kuncinya Son. Bener ya. Ya kan? Tapi sebetulnya di sini udah mulai sejahtera sih guru-gurunya. Masa iya? Di daerah mana emang? Sekolah internasional. Yang terakhir ada pembahasan tentang 2 presiden Indonesia yang terlupakan. Ini sebenarnya materinya baru ya, baru kemarin banget kita upload, tapi gua rasa ini harus masuk deh ke Best of 2024. Di zaman dulu, mengingat presiden dan menteri itu merupakan hal yang wajib. Mungkin untuk generasi yang sudah jarang merasakan upacara, belum tahu nih mungkin tentang ini. Maka dari itu, kita bikin videonya supaya mungkin generasi-generasi yang nggak tahu atau nggak diajarin bisa tahu nih. Lu udah tahu cerita tentang 2 presiden yang terlupakan belum, Son? Udah jadi presiden tapi dilupain. Dilupain, Son. Sebenarnya bukan dilupain secara langsung sih, Son, tapi di pelajaran mungkin agak jarang ditemuin nih, Son. Karena gue sendiri sebelum gue tahu ini, saya tidak tahu. Nggak pernah denger sih gue. Nggak pernah denger. Sekarang Indonesia yang kita tahu kan punya 8 presiden ya. Iya. Yang terakhir kan Pak Prabowo ya kan sebagai presiden ke-8. Tapi sebenarnya ada 2 presiden lagi, Son, yang pernah mimpin Indonesia. Jadi presiden yang gue maksud itu adalah Pak Syafruddin Prawiranegara dan MR Saat. Yang pertama dari
dari Pak Syafruddin dulu ya. Beliau ini pernah menjadi presiden Indonesia atas mandat dari Soekarno dan Hatta. Pas agresi militer Belanda II, kan presiden dan wapres kita ditangkap nih. Hal ini membuat Syafruddin ditugaskan untuk membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang tentunya dengan ia sebagai kepalanya. Beliau ini menjabat kira-kira selama 7 bulan lah, dari tanggal 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Peran beliau ini sangat penting sebenarnya untuk mempertahankan pemerintahan Indonesia, terutama di masa-masa sulit kayak waktu itu. Iya. Yang kedua nih, ada MR Asaat. MR di sini bukan Mister loh ya, tapi Master in the Rechten, atau itu bahasa Belandanya dari sarjana hukum. Jadi gelar lah ini ya. Gelar. Jadi kalau misalnya lu kuliah di sebuah universitas yang memakai sistem pendidikan Belanda atau Belgia, kalau lu lulus lu bakalan dapat gelar MR ini. Jadi beliau ini sempat menjabat sebagai acting president dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus tahun 1950. Jadi MR Asaat lebih lama nih daripada Pak Syafruddin. Jadi MR Asaat ini itu ditunjuk menjadi presiden oleh Soekarno dan Hatta, karena pada saat itu Soekarno dan Hatta itu menjadi presiden dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kalau Bung Hatta ya jadi Perdana Menteri, jadi presiden dan Perdana Menteri. Iya. Hal ini terjadi setelah perjanjian konferensi meja bundar tentunya. Sesuai konstitusi saat itu, ketika presiden dan wakil presidennya nggak ada, maka tanggung jawab kepemimpinan itu jatuh kepada ketua BPKNIP yang pada saat itu dijabat oleh MR Asaat ini. Selain itu MR Asaat juga dipilih karena dia itu merupakan seorang cendekiawan yang cerdas dan dia juga berperan dalam pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, Son. Wah. Ia kemudian berhenti menjabat ketika Indonesia tuh udah menjadi negara kesatuan atau NKRI. Apa mungkin kalau bukan NKRI ya belum termasuk kali ya dalam Maksudnya? presiden. Maksudnya? Jadi nunggu pas jadi NKRI dulu. Enggak. Jadi gini, Indonesia tuh bikin perjanjian sama Belanda. Belanda mau dah ngakuin Indonesia gitu selama Indonesia tuh jadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat tuh berbeda sama NKRI karena di RIS Belanda tuh sengaja mecah Indonesia. Jadi dibikin ada 16 negara apa kalau nggak salah. Iya. Indonesia tuh dibikin 16 negara kayak Amerika gitu loh, Iya, state, iya, negara state. state ya. Bung Karno sama Bung Hatta pura-pura setuju ya kan. Jalanin. Karena negara Indonesia nih ditinggal karena Bung Karno Bung Hatta lagi ngurusin RIS, masuklah MR Asaat ini untuk jadi presiden sementara. Akhirnya Bung Karno Bung Hatta karena sebenarnya nggak setuju, ya dia balik ke NKRI lagi gitu, jadi negara kesatuan. Makanya namanya negara kesatuan karena tadi pengen dibagi sama dia. Tapi iya maksudnya kok nggak tahu gue apa pas kelas gue tidur apa gimana apa emang nggak ada ya di kurikulum waktu kita zaman dulu ya. Gue sih nggak pernah sih, gue maksudnya nggak pernah tahu gue. Nggak pernah tahu ya. Mungkin namanya pernah kesebut tapi nggak bener-bener kayak oh ini dulu presiden loh gitu. Enggak. Kalau namanya kesebut harusnya sih pasti kesebut dong. Harusnya karena perannya penting juga kan kedua tokoh ini. Tapi kalau dipelajari sebagai presiden kayaknya gue sih nggak pada saat itu. Kalau gue juga enggak sih. Gue sih enggak ya kan. Karena mungkin menjabatnya sebentar banget kali ya Son. Di bawah 1 tahun semua kan, yang satu 7 bulan, satu 9 bulan. Iya sih. Walaupun B.J. Habibie juga paling 1,5 tahun ya kalau nggak salah. 1,5 tahun lah kira-kira ya kan. Jadi ya mungkin nggak dihafal karena itu. Karena kan zaman dulu sebelum zamannya kita kan presiden dan menteri harus dihafal kan. Iya benar. Mungkin nggak jauh lah dari generasi kita tuh kayaknya masih suruh ngapal. Ya? Maka dari itu gue pilih topik ini Son, karena menurut gue ini buat penghargaan juga atau tribute lah buat Pak Syafruddin Prawira Negara dan MR Asaat Son, ya kan. Supaya ya yang generasi muda juga tahu juga ini loh sejarah Indonesia yang maksudnya ya jarang juga terekspos gitu ya. Nah, ternyata ada 2 presiden lagi gitu ya Son ya. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalkan kedua orang ini punya kontroversi atau tidak, gue nggak tahu jujur. Yang gue tahu ya mereka pernah jadi presiden gitu aja. Makanya kita kasih tribute, kita bawain, bener ya? Yes. Ya walaupun dulu kita sering pelajarin yang CMB tadi kan, konferensi meja bundar itu. Bukan, itu coffee meets bagel. Kenapa diperjelas? Jangan. Itu kan maksud Anda kan? Maksud Anda itu kan maksud Anda kan? Iya walaupun kita dulu pelajarin tapi ya tetap nggak ngeh juga ya tentang ini ya. Kan dulu sering banget kan di LKS LKS. Lu dulu belajar. Iya. CMB. Ini masih ngomong CMB apa KMB nih kan? Konferensi meja bundar. Oh, konferensi meja kan bundar. sering kan di buku pelajaran kan. Bener. Itu kan tempatnya orang bertemu lah pada saat KMB, bener kan? Iya bener kan? juga sih. Bener kan? Bener. Kan konferensi pasti orang bertemu, bener kan? Ketemu. Iya dong. Abis ketemunya ngapain
lain ya itu tergantung tadi temanya itu apa. dia. Cuman denger-dengar agak mahal. Maksudnya orang-orang yang punya uang aja yang bisa ke situ. Iya dong. Iya ya, harus dong, masa Harus orang biasa, berkuasa dong. bukan pejabat ikut. Nah, masa mungkin ya lah, kan pasti mungkin. punya uang Agak juga. mahal lah gitu ya kan, baju mahal. Pendidikannya kan harus tinggi. Harus tinggi. Kalau enggak ya datang jiper. Nah, berprestasi ya kan. Nah, ibaratnya kalau zaman sekarang ya sebelum masuk minta LinkedIn dulu lah gitu. Maksudnya gitu kan kalau zaman sekarang hitungannya. Iya kan, bener kan? minimal harus nge-repost pernah nulis ya kan. Baca dulu LinkedIn-nya, boleh masuk kan nih kan gitu kan, soalnya bener kan. Nah, itu dia maksud saya. Sekian highlight tahun 2024 kita. Di tahun depan kita sudah merencanakan banyak hal yang tentunya kami harapkan dapat menghibur sekaligus membangun para sobat loteng sekalian. Terima kasih banyak 2024. Semoga di tahun 2025 kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu nontonin video kita. Sampai jumpa di tahun 2025 di episode selanjutnya dari Di Atas 12.